Ketika ajian terlarang runtuh di tangan Raka, dunia mengira segalanya telah berakhir. Namun mereka salah, karena kekuatan gelap yang terbuka ternyata membangkitkan para penjaga kuno yang selama ratusan tahun tidur di bawah tanah Banten. Dan kini, makhluk-makhluk raksasa bermata biru itu bangkit, bukan untuk menyerang, tapi mencari satu hal, siapa manusia yang berani memutus rantai ajian terlarang. Raka, pemuda yang hampir kehilangan nyawanya, harus kembali berdiri, bukan sebagai pendekar, tetapi sebagai jembatan antara manusia dan leluhur. Dan satu kesalahan kecil saja, bisa membuat seluruh Banten lenyap dalam amarah para penjaga. Malam itu, pasar malam di Serang yang biasanya penuh tawa mendadak berubah mencekam. Lampu-lampu kuning bergoyang ditiup angin, pedagang menutup lapak lebih cepat, dan bisik-bisik ketakutan menyebar seperti wabah. Nama seorang asing disebut-sebut oleh warga dengan wajah pucat, Rajo Kacong, preman Madura yang kabarnya kebal senjata, sakti mandraguna, dan tak mengenal belas kasihan. Ia muncul di antara kerumunan dengan langkah berat seperti guntur. Tubuhnya tegap, penuh tato lambang ajian, dan di lehernya tergantung kalung dari potongan besi yang konon ditempa oleh dukun sakti. Mata Rajo Kacong menatap setiap orang bak harimau lapar. Siapapun yang berani menatap balik langsung menunduk, tubuh gemetar tanpa ia perlu mengatakan apapun. "Mana jawara Banten? Keluarkan semuanya!" teriaknya dengan suara menggelegar. Tantangan itu memecah suasana malam, merobek diamnya warga seperti petir. Para pengunjung pasar berlarian, pedagang menghentikan dagangannya, dan hanya sedikit yang masih bertahan untuk menyaksikan bencana yang akan datang. Beberapa pemuda lokal yang merasa terhina akhirnya maju. Mereka membawa golok dan tongkat, mencoba menjaga harga diri daerahnya. Namun Rajo Kacong hanya tersenyum sinis, seolah melihat sekumpulan anak kecil bermain perang-perangan. Dengan santai ia membuka bajunya, memperlihatkan dada kekarnya yang penuh raja kuno. "Ayo, coba robek kulit ini," tantangnya. Salah satu pemuda memberanikan diri mengayunkan golok ke arah bahu Rajo Kacong. Ting! Suara besi bertemu baja terdengar keras, tapi tubuh sang preman bahkan tidak bergeming. Golok itu patah, terpelanting ke tanah. Pemuda itu jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi, sementara kerumunan terpekik ngeri. Itu bukan manusia biasa, itu seperti makhluk besi hidup. Rajo Kacong tidak puas hanya menunjukkan kekebalannya. Dengan gerakan cepat seperti angin puting beliung, ia menghantam para pemuda itu satu persatu. Tubuh mereka terpelanting, menabrak gerobak, menghancurkan meja, dan membuat debu memenuhi udara. Jeritan kesakitan menggema, dan tak ada satupun yang bisa berdiri kembali. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Warga mulai menangis, anak-anak dipeluk erat, dan para orang tua hanya bisa menggeleng tak percaya. "Jawara Banten sudah habis rupanya," ujar Rajo Kacong sambil tertawa kasar. Tawa itu menggema di seluruh pasar malam, seperti suara iblis yang baru bangun dari tidur panjangnya. Namun di tengah kehancuran itu, seorang pedagang tua berbisik lirih, "Akan ada seseorang yang turun tangan, Banten tidak akan diam." Kata-kata itu seperti doa yang terbang bersama angin malam. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud, tetapi bisikan itu menandai awal perjalanan seorang pemuda yang kelak mengubah segalanya. Di sebuah desa kecil di Lebak, jauh dari hiruk-pikuk pasar malam Serang, seorang pemuda bernama Raffi Saputra sedang memperbaiki motor tua di bengkel sederhana milik keluarganya. Suara gemeretak mesin adalah musik sehari-harinya, jauh dari gemuruh dunia para jawara. Namun malam itu, ketenangannya pecah saat seorang tetangga datang tergopoh-gopoh membawa kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh preman kebal dari Madura. Raffi mendengarkan, dengan wajah serius. Semakin banyak cerita yang disampaikan, semakin dalam rasa gelisah itu menjalar di dadanya. Ia memang bukan jawara besar, namun sejak kecil ia ditempa oleh silat dasar warisan keluarganya. Meski begitu, ia tahu bahwa melawan orang sakti yang kebal senjata bukanlah perkara sederhana. Bahkan jawara-jawara Serang saja tidak mampu menahannya. Dia kalahkan 3 pemuda sekaligus. Golok mereka patah semua," kata tetangganya sambil bergetar. Raffi menelan ludah, hatinya sempat ciut. Tapi di balik rasa takut itu, muncul bara kecil yang sulit dipadamkan, keinginan untuk melindungi tanah kelahirannya. Ia tidak suka melihat Banten diinjak-injak, tetapi ia sadar dirinya belum cukup kuat untuk maju. Malam itu, Raffi duduk sendirian di belakang rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Suara jeritan dan tawa Rajo Kacong dari kabar yang beredar seakan menggema di telinganya. Tangan Raffi mengepal kuat,
Kalau bukan aku, siapa lagi? Suara itu keluar lirih, hampir seperti bisikan yang muncul dari hatinya sendiri. Di tengah kebimbangan itu, sosok seorang guru tua tiba-tiba muncul dalam pikirannya, Guru Jatmika. Dulu, Raffi pernah dilatihnya meskipun hanya sebentar. Guru Jatmika pernah mengatakan bahwa suatu hari Banten akan menghadapi ancaman besar, dan hanya mereka yang berhati bersih yang dapat menjadi penyangga. Saat itu Raffi tidak pernah mengerti maksudnya, tapi kini semua terasa jelas. Raffi langsung bangkit, keputusan bulat menguasainya. Ia masuk ke rumah, mempersiapkan pakaian, sedikit bekal, dan sehelai syal yang dulu diberikan ibunya. Dengan langkah berat namun pasti, ia meninggalkan rumah tanpa banyak bicara. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena merasa melangkah menuju takdir yang selama ini ia abaikan. Sebelum keluar desa, ia berhenti sejenak. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma pepohonan yang basah. Jika ini jalan yang harus kutempuh, semoga Banten meridoi, gumamnya. Meski ia tidak tahu apa yang menantinya, ia percaya satu hal, ia harus menemui Guru Jatmika, satu-satunya orang yang mungkin tahu cara menghadapi preman sakti itu. Dengan tekad yang membara, Raffi melangkah menuju hutan tempat guru tuanya tinggal. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh arti. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan bahwa dirinya, pemuda biasa yang bekerja sebagai montir, akan menjadi harapan terakhir Banten menghadapi badai bernama Rajo Kacong. Raffi menembus gelapnya malam menuju hutan di pedalaman Lebak, tempat Guru Jatmika tinggal. Hutan itu terkenal angker, penuh pohon besar yang menjulang seperti penjaga zaman kuno. Embun tipis menggantung di antara ranting, menciptakan suasana dingin yang menusuk tulang. Namun Raffi melangkah tanpa ragu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memandunya semakin dalam ke jantung H. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia melihat cahaya redup dari sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Cahaya itu seperti lilin terakhir di tengah kegelapan. Raffi mendekat dengan hati-hati, dan ketika ia mengetuk pintu, terdengar suara serak namun familiar, "Masuklah, Raffi, aku sudah menunggumu." Kata-kata itu membuat tubuhnya merinding, bagaimana guru tuanya tahu ia datang. Di dalam gubuk, Guru Jatmika duduk bersila di depan tungku kecil. Wajahnya sudah renta, penuh keriput, namun matanya tetap tajam seperti dulu. "Kau datang karena ancaman itu, bukan?" tanya sang guru tanpa menoleh. Raffi mengangguk, lalu menceritakan apa yang terjadi di pasar malam Serang. Ekspresi Guru Jatmika tidak berubah sedikit pun, tetapi Raffi dapat merasakan energi serius yang berputar di sekitar ruangan. "Rajo Kacong," gumam sang guru. Ajian yang ia gunakan adalah Tameng Wesi, ajian tingkat tinggi dari timur yang membuat tubuhnya kebal terhadap semua senjata tajam. Tidak hanya kebal, ajian itu juga memberi kekuatan dan kecepatan melampaui manusia biasa. Raffi menelan keras. Mendengar penjelasan itu saja sudah membuat napasnya tercekat, ia merasa seolah berhadapan dengan monster, bukan manusia. Guru Jatmika lalu menatapnya dalam-dalam. Namun setiap ajian, sekuat apapun, pasti punya kelemahan, dan hanya ada satu ajian yang mampu menembus Tameng Wesi. Ajian itu diwariskan turun-temurun oleh para penjaga tanah Banten. Raffi mencondongkan tubuh, penasaran dan gugup pada saat bersamaan. Guru Jatmika melanjutkan, ajian itu bernama Serat Purna Jati, ajian yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang hatinya bersih dan tekadnya tidak goyah. Raffi terdiam, ia tidak menganggap dirinya istimewa, hanya montir biasa dengan masa lalu sederhana. "Guru, kenapa harus saya?" tanyanya pelan. Guru Jatmika tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang belum diajukan. "Karena sejak kecil, hatimu tidak pernah dipenuhi dendam. Kau bertarung untuk melindungi, bukan untuk membuktikan diri. Dan karena itu, ajian ini memilihmu sebelum kau menyadarinya." Kata-kata itu membuat dada Raffi terasa hangat sekaligus berat. Jika ajian ini benar-benar memanggilnya, berarti ia tidak bisa mundur lagi. Guru Jatmika berdiri pelan, mengambil sebuah gulungan kain kuno yang tersimpan dalam peti kayu. "Ini adalah tuntunan awal ajian Serat Purna Jati. Namun untuk menguasainya, kau harus menjalani latihan batin yang keras. Tidak ada jaminan kau akan bertahan." Raffi menarik napas panjang, lalu menatap guru tuanya tanpa gentar. "Jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan Rajo Kacong, saya siap, Guru." Mata Guru Jatmika berkilat bangga. Angin malam yang masuk melalui celah-celah gubuk berdesir pelan,
seolah ikut menyaksikan awal dari perjalanan seorang pemuda biasa menuju takdir besar yang menunggunya. Pagi buta, sebelum matahari menyapu kabut hutan, Raffi sudah bersiap mengikuti guru Jatmika memasuki wilayah yang lebih dalam, perbatasan hutan Baduy dalam. Tempat itu sakral, tidak sembarang orang boleh masuk. Pepohonan tinggi menjulang seperti tiang-tiang purba, dan udara yang dingin menusuk terasa menguji tekad sejak langkah pertama. Raffi tahu, begitu melewati batas ini, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Guru Jatmika memulai latihan dengan sesuatu yang tampaknya sederhana, pernapasan. Tapi setelah beberapa menit, tubuh Raffi bergetar hebat. Ia harus mengatur hidup mati napasnya sambil menahan rasa sakit yang muncul dari dalam tubuh sendiri, seperti ada batu berat menekan dadanya. Ajian ini bukan soal otot, ujar sang guru, tapi soal bagaimana kau menanggung dunia di dalam dirimu. Latihan berikutnya jauh lebih berat. Raffi diminta berdiri di atas batu besar licin yang diguyur air sungai tanpa henti, sambil menahan keseimbangan berjam-jam. Angin dingin menamparkan wajahnya, kaki gemetar, namun ia tetap bertahan. Guru Jatmika hanya mengawasi dari jauh, membiarkan alam sendiri yang menjadi guru kedua. Kaki Raffi terasa mati rasa, tapi tekadnya justru semakin menyala. Siang hari, ia dibawa ke sebuah lembah sempit untuk menghadapi latihan batin. Guru Jatmika memerintahkannya duduk bersila dan menutup mata. Dalam kegelapan meditasinya, bayangan Rajo Kacong muncul, tertawa, menebas, menghancurkan. Raffi berkeringat dingin, takutnya menguasai pikiran. Hadapi ketakutanmu, jangan lari. Suara guru menggema. Raffi menggertakkan gigi, memaksa bayangan itu hancur oleh keberanian yang ia kumpulkan setitik demi setitik. Malamnya, latihan semakin berbahaya. Raffi diminta berpuasa sambil bermeditasi di antara akar-akar pohon besar yang katanya tempat bersemayamnya roh penjaga hutan. Saat malam semakin pekat, suara-suara aneh terdengar, bisikan, hembusan napas, bahkan langkah kaki yang tidak terlihat wujudnya. Tubuh Raffi gemetar, tetapi ia tidak boleh membuka mata. Ini adalah ujian terakhir dari fase pertama latihan batin. Ketika rasa lapar dan dingin hampir membuatnya pingsan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya, seperti arus hangat yang menembus dari dada ke seluruh urat nadi. Raffi membuka mata, cahaya samar dari bulan membuat ia melihat aura tipis, berwarna kemasan, menyelimuti tubuhnya. Itu adalah tanda awal bahwa ajian serat purna jati mulai menerima dirinya. Guru Jatmika mendekat dengan langkah pelan. Ini baru permulaan, Raffi. Kau sudah membuktikan hatimu bersih dari niat buruk. Namun untuk bisa menghadapi Rajo Kacong, kau harus menyatukan tubuh, napas, dan tekadmu menjadi satu. Raffi mengangguk, napasnya berat namun matanya penuh keyakinan. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, bukan secara fisik, tapi dalam jiwanya. Saat fajar menyingsing, hutan Baduy terasa berbeda. Embun berkilau seolah menyapa pahlawan baru yang sedang ditempa. Raffi berdiri tegak, siap melanjutkan tahap latihan berikutnya. Ia tidak tahu apa lagi yang menantinya, tetapi satu hal pasti, ia semakin dekat pada kekuatan yang mampu menandingi ajian kebal Rajo Kacong. Perjalanan menuju takdirnya baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Sementara Raffi ditempa dalam hutan Baduy, kabar buruk dari kota terus bergulir seperti badai yang tak kunjung reda. Rajo Kacong tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah menguasai pasar malam Serang, ia bergerak ke wilayah lain, menantang siapapun yang dianggapnya cukup berani. Tak ada yang mampu berdiri lebih dari 1 menit di depannya. Nama Rajo Kacong kini diucapkan dengan ketakutan di setiap sudut Banten. Di terminal utama kota, ia menghancurkan 3 kelompok jawara yang mencoba menghalanginya. Golok patah, tongkat hancur, dan beberapa jawara terkapar dengan tulang patah. Bahkan polisi yang datang hanya mampu menembakkan peringatan, yang justru membuat Rajo Kacong tertawa keras. Peluru cuma buat aku gatal, teriaknya sebelum menghantam mobil patroli sampai penyok seperti kertas. Ketakutan warga mencapai puncaknya. Para pedagang menutup warung lebih cepat, orang-orang enggan keluar rumah setelah maghrib, dan cerita tentang kebrutalan Rajo Kacong menyebar lebih cepat daripada angin. Banyak yang mulai putus asa, meyakini bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan preman sakti itu. Banten seperti kehilangan cahaya. Di alun-alun kota, Rajo Kacong semakin mencari perhatian. Ia berdiri di tengah kerumunan yang terpaksa menonton karena takut, sambil memamerkan kekebalan tubuhnya. Ia meminta beberapa pemuda mengayunkan golok ke tubuhnya, dan setiap kali senjata itu gagal melukai kulitnya,
ia semakin sombong. Ini kulit baja, tidak ada ajian Banten yang bisa menembusnya, ujarnya sambil tertawa menghina. Tawa itu menyayat harga diri masyarakat Banten. Beberapa orang tua berlinang air mata melihat tanah kelahirannya dihina begitu rupa. Di antara kerumunan, seorang sesepuh berbisik, andai para penjaga ajian lama masih hidup, mereka pasti sudah bertindak. Tetapi mereka tahu, generasi penjaga telah lama tiada, tinggal satu harapan yang bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya yakin akan muncul. Sebagai puncak kesombongannya, Rajo Kacong mengeluarkan pengumuman, ia menantang seluruh jawara Banten, tanpa kecuali, untuk datang dan melawannya di alun-alun dalam 3 hari. Kalau tidak ada yang datang, katanya sambil mengangkat tangannya ke udara, maka aku yang akan datang ke desa kalian satu persatu. Ancaman itu menghentak seluruh penjuru wilayah. Suasana Banten berubah menjadi muram. Desa-desa kecil membicarakan ancaman itu dengan suara gemetar. Para pemuda yang dulunya berani kini hanya bisa menunduk. Tidak ada yang menyangka seorang preman dari Madura bisa mengguncang tanah mereka sedalam ini. Semua orang menunggu. Tanda-tanda keajaiban, tanda seseorang akan berdiri melawan badai itu. Jauh di hutan Baduy, angin malam berhembus kencang seakan membawa kabar itu kepada Raffi. Ia duduk bersila di tepi sungai setelah latihan panjang ketika merasakan dada bergetar, seperti dipanggil. Guru Jatmika menatapnya tajam. Waktunya semakin dekat, Raffi. Teror itu tidak akan berhenti sebelum seseorang berdiri melawannya. Raffi mengepalkan tangan, wajahnya berubah serius. Ia belum siap sepenuhnya, tapi dunia tidak menunggu kesiapan seseorang. Takdir mulai memanggilnya. Pagi itu, kabut di hutan Baduy menggantung lebih tebal dari biasanya, seakan alam sedang menahan napas untuk sesuatu yang besar. Raffi berdiri di hadapan Guru Jatmika setelah semalam penuh meditasi. Sorot matanya telah berubah, tidak lagi ragu, tidak lagi gamang. Aura keemasan tipis yang muncul dari tubuhnya semalam kini mengendap menjadi ketenangan yang dalam. Guru Jatmika menatapnya dengan bangga sekaligus haru. Kau sudah siap, Raffi. Dunia luar menunggumu. Meski ajian Serat Purna Jati belum sepenuhnya sempurna, Raffi merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya seperti aliran sungai yang lembut namun tak terhentikan. Nafasnya teratur, langkahnya ringan, dan pikirannya jernih. Tapi bersama kekuatan itu muncul beban besar, tanggung jawab atas tanah kelahirannya. Rajo Kacong sudah terlalu jauh, gumamnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Guru Jatmika menyerahkan sebuah kain putih kusam yang dilipat rapi. Ini bukan jimat, ujarnya. Ini adalah penanda bahwa kau membawa ajian leluhur dengan hati yang bersih. Simpan di dekat dada, bukan untuk kekuatan, tapi untuk mengingatmu agar tidak tersesat oleh kemarahan. Raffi menerima kain itu dengan kedua tangan, menunduk hormat. Suasana sunyi, hanya suara burung hutan yang memecah keheningan. Sebelum pergi, Raffi berlutut di depan guru tua itu. Terima kasih untuk semuanya, Guru. Jika aku tidak kembali, Guru Jatmika mengangkat tangan, memotong kalimat itu. Jangan pikirkan kembali atau tidak kembali. Pikirkan apa yang harus kau lindungi. Banten butuhmu, Raffi. Kata-kata itu menancap dalam hati Raffi seperti api kecil yang terus menyala. Dengan langkah mantap, Raffi keluar dari hutan menuju jalan setapak yang mengarah ke desa. Setiap langkahnya seakan menggetarkan tanah, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena tekad yang tak lagi goyah. Warga desa yang melihatnya hanya bisa terdiam. Ada cahaya berbeda di mata pemuda itu, cahaya yang membuat mereka merasakan harapan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dicekam ketakutan. Di perjalanan, ia melewati beberapa orang yang tengah membicarakan pengumuman Rajo Kacong, tantangan kepada seluruh jawara Banten. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Namun saat melihat Raffi berjalan melewati mereka dengan tatapan teguh, tanpa sadar mereka memandang dengan kagum, seperti melihat sosok yang muncul dari legenda lama. Raffi tidak berkata apapun, ia hanya berjalan, tetapi langkah itu sudah memberi keberanian bagi hati-hati yang hampir menyerah. Mendekati kota, Raffi merasakan hawa berbeda. Suasana seolah menegang, penuh kecemasan. Ia melihat beberapa bangunan rusak, sisa-sisa pertarungan yang terjadi saat Rajo Kacong menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Setiap pemandangan itu menambah tekad Raffi. Ia tahu kota ini tidak punya banyak waktu. 3 hari, atau mungkin kurang, pikirnya. Saat matahari perlahan turun, Raffi berdiri di tepi bukit kecil yang menghadap kota Serang.
Pemuda itu menggenggam kain putih pemberian gurunya, merasakan angin sore mengibaskan rambutnya. "Aku akan menghentikanmu, Rajo Kacong," bisiknya lirih namun tegas. Hari itu, seorang pemuda biasa turun gunung, bukan lagi sebagai montir desa, melainkan sebagai harapan terakhir Banten. Dan badai besar yang selama ini menelan kota, akhirnya akan mendapat lawannya. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Awan mendung menggantung berat di atas kampung Gagak Lumayung, seakan langit pun menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Raka berjalan perlahan di antara pepohonan tua yang tampak seperti bayangan raksasa siap menerkam. Ia mengikuti jejak samar yang ditinggalkan kelompok preman Madura Sakti setelah merenggut kitab pusaka. Setiap langkah membawa Raka makin jauh dari kampungnya, dan semakin dekat pada rahasia gelap yang selama ini disembunyikan para tetua Banten. Di tengah perjalanan, Raka menemukan sebuah batu besar berlumur abu putih. Ia mendekat, dan tiba-tiba merasakan hawa panas menyengat di kulitnya. Seolah batu itu menyimpan amarah dari para leluhur. Ketika ia menempelkan telapak tangan ke permukaan batu, kilatan gambaran masa lalu muncul di kepalanya. Ia melihat seorang pendekar Banten berhadapan dengan sosok pria Madura bertubuh tinggi, matanya merah menyala seperti bara. Keduanya bertarung di tempat yang sama. Dan pendekar itu tewas. Gambar itu hilang seketika, membuat Raka terhuyung mundur. Napasnya terhenti seolah tenggorokannya terikat. Jadi benar, ajian mereka bukan sembarang ilmu kebal, gumamnya, wajahnya pucat. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih mematikan dari sekadar ilmu kebal sajam. Sesuatu yang seperti menunggu untuk dibangkitkan kembali. Tak lama kemudian, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Raka langsung berbalik, tangan bersiap memegang keris pusaka pemberian Ki Arsam. Dari balik kegelapan, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam, wajahnya dipenuhi kerutan seperti kulit pohon tua. Matanya sayu namun tajam, seolah menembus isi hati Raka. "Kau tak seharusnya berada di sini, cucu Banten," suaranya berat, nyaris seperti berbisik. Raka mundur setapak. "Siapa kau, dan apa hubunganmu dengan kelompok preman Madura Sakti?" Lelaki itu tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku, saksi hidup dari tragedi puluhan tahun lalu. Ajian yang mereka pakai bukan hanya ilmu kebal. Itu adalah ajian Niawa Tumbal, ilmu terlarang yang harusnya sudah terkubur bersama para pendahulunya." Raka membeku. "Tumbal, kau maksud mereka mengorbankan seseorang, demi kekebalan itu?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Dan mereka akan terus melakukannya sampai tujuan mereka tercapai. Kitab pusaka yang dicuri bukan sekadar petunjuk. Itu kunci untuk membuka ajian dalam bentuk paling sempurna. Bila berhasil, bahkan 1000 pendekar Banten sekalipun tak akan bisa menjatuhkan mereka." Hati Raka berdegup begitu keras hingga nyaris memekakkan telinga. Tiba-tiba ia merasakan beban besar menghimpit dadanya. Ia harus menghentikan mereka, bukan hanya demi kampungnya, tapi demi nyawa banyak orang yang bisa menjadi korban tumbal berikutnya. Lelaki tua itu kemudian mendekat, menyerahkan secarik kain kusut berisi mantra kuno. Ini, satu-satunya cara untuk memutus ajian mereka. Tapi harganya, tidak ringan. Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, kilatan cahaya merah muncul di balik pepohonan. 3 preman Madura Sakti muncul dengan mata yang bersinar garang, tubuh mereka mengeluarkan aura panas seperti bara api. Lelaki tua itu berbisik keras, "Pergi. Ingat mantranya, nasibmu menentukan nasib semua." Raka menggenggam kain mantra itu erat, lalu berlari sekuat tenaga, sementara suara tawa dingin para preman mengejarnya, memecah keheningan malam. Pertempuran besar, semakin dekat. Raka berlari menembus hutan gelap wangi, napasnya terputus-putus sementara suara langkah dan tawa para preman Madura Sakti terus membayangi dari belakang. Langit kian hitam, angin berdesing seperti suara peringatan. Di tangan Raka, kain mantra pemberian lelaki tua itu terasa bergetar, seolah tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Setiap detik yang berlalu membawa Raka makin dekat pada pusat kekuatan ajian terlarang itu, dan makin dekat pada bahaya yang tak terbayangkan. Ketika ia tiba di sebuah lembah berbatu, cahaya merah menyala dari kejauhan. Di tengahnya tampak api besar yang berputar seperti pusaran Raka, dan di sekelilingnya berdiri para preman Madura Sakti dengan tubuh penuh raja hitam. Di antara mereka, berdiri tokoh yang paling ditakuti, Rambo Siluman, pemimpin mereka, dengan mata merah darah dan tubuh seolah dikeraskan besi. Di depannya tergeletak seorang warga yang diikat,
tubuhnya gemetar, siap dijadikan tumbal berikutnya. Raka mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Ia tahu, jika ritual itu selesai, kekuatan mereka akan meningkat menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Namun baru ia melangkah, kilatan api merah menyambar di depan kakinya seperti cambuk, memaksanya berhenti. Rambo siluman menoleh, senyum dingin terukir di wajahnya. Ah, pemuda Banten yang sok jagoan itu akhirnya datang juga. Lepaskan dia, kalian sudah cukup banyak menumpahkan darah. Teriak Raka, tapi para preman hanya tertawa, suara mereka bergema seperti suara makhluk lain. Rambo siluman maju perlahan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kau pikir satu keris pusaka bisa menghentikan ajian kami? Kami sudah melewati batas manusia. Ajian kami hidup dari ketakutan, dan tumbal yang kami ambil. Raka membuka kain mantra di tangannya, kain itu memancarkan cahaya biru pucat. Mantranya mengalir lembut dalam benaknya, suara lelaki tua itu terdengar lagi, ini bukan untuk menyerang, tapi untuk memutus ikatan mereka dengan ajian. Namun risikonya, sebagian jiwamu akan terserap. Raka menelan ludah, hatinya bergetar, ia tahu akibatnya bisa fatal. Tapi ia juga tahu, hanya itu satu-satunya jalan. Saat Rambo siluman bersiap menyerang, Raka mengangkat kedua tangannya dan meneriakkan mantra itu. Cahaya biru pun meledak dari tubuhnya, membentuk lingkaran yang meluas cepat. Para preman Madura Sakti tersentak, tubuh mereka bergetar keras. Raja hitam di kulit mereka mulai retak seperti tembikar panas. Apa yang kau lakukan, anak ingus? Teriak Rambo siluman, suaranya berubah menjadi suara dua lapis yang mengerikan. Raka terus melafalkan mantra meski dadanya terasa seperti ditarik dari dalam. Cahaya makin kuat, menyilaukan. Tali-tali energi merah yang mengikat para preman mulai putus satu persatu. Tubuh beberapa dari mereka roboh, kekebalan mereka lenyap, tatapan mereka kembali kosong seperti manusia biasa. Namun Rambo siluman bertahan, darah keluar dari mata dan hidungnya, wajahnya berubah semakin mengerikan. Kau pikir, kau bisa mengambil kekuatanku begitu saja? Dengan dorongan terakhir, Raka meneriakkan bagian akhir mantra yang paling berat. Cahaya biru meledak lebih besar, menghantam Rambo siluman langsung ke dada. Sang pemimpin itu berteriak, tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam batu besar hingga retak. Ritual terhenti, api merah padam, tumbal selamat, tapi Raka sendiri jatuh berlutut, wajahnya pucat seperti kehilangan separuh nyawanya, karena memang itulah harga dari mantra itu. Malam itu, hutan sunyi, seolah menanti apakah pemuda Banten itu masih sanggup berdiri melawan bayangan gelap berikutnya. Raka berusaha bangkit dari tanah yang dingin, tubuhnya limbung seperti separuh jiwanya tertinggal di balik cahaya biru tadi. Napasnya berat, matanya berkunang, tapi ia memaksa berdiri. Di hadapannya, Rambo siluman yang semula tergeletak tak bergerak tiba-tiba menggerakkan jarinya. Raka membelalakan mata, itu belum selesai. Dari dada Rambo, asap hitam mulai membubung, merayap seperti ular haus darah. Ajian terlarang itu menolak mati begitu saja. Para preman yang lain berhamburan pergi, sebagian ketakutan, sebagian kehilangan kekuatan mereka dan kembali menjadi manusia biasa, namun mereka semua menatap Rambo siluman dengan ngeri. Tubuh pemimpin mereka bergemetar, lalu perlahan bangkit dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Kau berani memutus ajian kami, suaranya berubah. Lebih dalam, lebih menyeramkan daripada sebelumnya, seolah ada makhluk lain bicara dari balik tenggorokannya. Raka menggenggam keris pusakanya, meski tangannya gemetar hebat. Mata Rambo kini hitam seluruhnya, tanpa pupil, seperti dua lubang tak berujung. Dari kulitnya, Raja Hitam yang sempat retak kini menyatu kembali, tetapi kali ini tampak lebih gelap, lebih hidup. Ini bukan lagi kekuatan manusia, gumam Raka, dadanya terasa semakin berat. Ia tahu, bila Rambo menyelesaikan transformasi ini, ia akan menjadi entitas yang tak bisa disentuh oleh ilmu biasa. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, lelaki tua berjubah hitam, orang yang memberi Raka mantra, muncul kembali. Napasnya terengah, wajahnya tegang. Dia telah membuka lapisan terakhir ajian tumbal, ajian raga hitam. Sekarang, hanya ajian pamungkas Banten yang bisa menghentikannya. Raka menatapnya dengan sisa tenaganya. Ajian pamungkas. Aku bahkan sudah hampir kehilangan nyawaku. Lelaki tua itu meraih pundak Raka. Justru karena itu kau terpilih. Ajian raga hitam hanya bisa ditahan oleh seseorang yang pernah menyerahkan bagian jiwanya.
Kau telah membayar harganya, sekarang waktunya menuntaskannya. Ia menyerahkan sebuah gulungan kecil yang dibungkus kain kunyit. Ajian Pungkur Daya Banten, senjata terakhir para leluhur. Tapi ingat, ajian ini tak memberi kekuatan, melainkan melepaskan sisa energi hidupmu untuk digunakan sekali saja. Raka terpaku. Ajian itu berarti, setelah menggunakannya, ia mungkin tak akan bisa selamat. Namun ketika ia melihat Rambo siluman yang kini berubah menjadi makhluk berotot besar, kulitnya hitam legam dengan urat merah membara, dan suara raungannya memecah hutan, Raka tahu ia tak punya pilihan lain. Kalau aku tak bertarung, lebih banyak nyawa akan hilang. Dengan tangan bergetar, ia membuka kain kunyit itu dan gulungan ajian terbuka perlahan. Simbol-simbol kuno memancarkan cahaya emas yang hangat. Raka mulai melafalkannya. Setiap kata membuat tubuhnya semakin ringan, namun juga semakin sakit, seakan seluruh energinya ditarik ke satu titik di dadanya. Rambo siluman menyadari bahaya itu dan mulai berlari ke arah Raka, tanah berguncang hebat setiap langkahnya. Hentikan, ajian itu akan membunuhkanmu. Namun Raka tak berhenti, cahaya emas keluar dari tubuhnya, semakin terang, menerangi seluruh lembah sampai bayangan pun tak bisa bersembunyi. Ketika Rambo melompat untuk menyambarnya, Raka membuka mata, mata yang kini bersinar emas penuh keberanian. Ia berteriak lantang, memanggil kekuatan leluhur Banten terakhir. Cahaya itu meledak seperti matahari pecah, menelan Raka dan Rambo sekaligus. Seluruh hutan bergetar, tanah retak, dan angin berputar liar seperti badai. Malam itu, tak ada yang tahu siapa yang masih hidup di balik cahaya terakhir itu, hanya sunyi yang menyisakan tanda bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Lembah itu sunyi, terlalu sunyi. Setelah ledakan cahaya emas yang mengguncang bumi, tidak ada suara angin, tidak ada suara hewan, bahkan dedaunan pun seakan takut bergerak. Seolah dunia menahan napas, menunggu apakah keajaiban atau tragedi yang akan muncul dari kepulan asap yang perlahan memudar. Para warga Banten yang menyusul ke lokasi hanya bisa berdiri terpaku melihat kawah besar tempat dua kekuatan bertabrakan tadi. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada Raka, tidak ada Rambo siluman, hanya tanah hangus, dan harapan yang hampir padam. Ki Arsam datang paling akhir, tongkatnya menggurat tanah yang masih hangat. Wajahnya tak dapat menyembunyikan duka. Anak itu, telah menyerahkan lebih dari yang seharusnya, gumamnya. Lirih, para warga menunduk, menyadari bahwa pemuda yang mereka banggakan mungkin telah gugur demi melindungi tanah kelahirannya. Namun sebelum perasaan putus asa itu menelan semuanya, Ki Arsam merasakan sesuatu, hembusan energi kecil, sangat lemah, tapi ada. Asap tipis itu terbelah perlahan. Dari dalamnya, sebuah cahaya kecil berpendar, seperti kunang-kunang yang mencoba bangkit setelah badai besar. Cahaya itu tumbuh semakin terang, lalu perlahan mengambil bentuk tubuh seseorang. Para warga menahan napas, dan ketika cahaya itu pecah lembut, sosok Raka muncul, tubuhnya terhuyung namun masih hidup. Pakaiannya robek, kulitnya penuh luka, tetapi matanya kembali hitam normal, penuh kehidupan. Sorak warga pecah, beberapa menitikkan air mata. Ki Arsam maju, menahan Raka yang hampir ambruk. Kau bertahan, Raka, kau kembali. Raka tersenyum lemah. Aku, hanya mengikuti cahaya para leluhur, Ki. Mereka, melindungiku. Namun sebelum Ki Arsam sempat menjawab, mereka mendengar suara berat, suara napas yang tercabik, terputus, tetapi masih bertahan dari balik batu besar yang retak. Semua orang menoleh. Di sana, Rambo siluman tergeletak. Namun tubuhnya kini bukan lagi makhluk raksasa berotot hitam. Ia kembali menjadi manusia biasa, kurus, pucat, dan sekarat. Raja hitam di kulitnya hilang, menyisakan tubuh yang tampak seperti direnggut puluhan tahun dalam sekejap. Matanya menatap ke arah Raka, bukan lagi dengan kebencian, melainkan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Aku hanya ingin menjadi kuat, supaya tidak diinjak, bisiknya lirih. Raka menatapnya dalam diam, menyadari bahwa ajian terlarang telah menipu banyak orang, menjanjikan kekuatan sambil merampas jiwa mereka sedikit demi sedikit. Rambo terbatuk keras, darah keluar dari mulutnya. Kau, pemuda Banten, kau menghentikanku, sebelum aku kehilangan sisa diriku. Dengan napas terakhirnya, Rambo menutup mata. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan besar, hanya keheningan duka dari seorang manusia yang tersesat terlalu jauh. Raka menunduk sebentar, lalu berkata lirih, semoga kau menemukan jalan yang lebih baik di tempat yang lebih damai.
Para preman Madura lain yang selamat datang mendekat, sebagian meneteskan air mata, sadar bahwa pemimpin mereka telah disesatkan oleh kekuatan gelap yang tak mampu mereka kendalikan. Kemudian Ki Arsam menepuk bahu Raka. "Tugasmu belum selesai, Raka. Dunia harus tahu bahwa ajian terlarang itu telah ditutup selamanya. Kau adalah saksi hidup, dan penjaganya yang terakhir." Raka mendongak, menatap matahari pagi yang perlahan naik dari balik pepohonan. "Aku akan menjaga Banten, dan mencegah kekuatan gelap bangkit kembali." Dengan itu, pemuda yang menyerahkan jiwanya demi keamanan tanah kelahirannya itu melangkah pergi, mengetahui satu hal pasti, kisahnya baru saja dimulai, dan para leluhur kini berjalan bersamanya. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika Raka tiba kembali di kampungnya. Namun bukannya disambut dengan ketenangan, ia justru merasakan kegelisahan yang menebal di udara. Orang-orang berkerumun di balai desa, wajah mereka pucat dan cemas. Begitu melihat Raka, beberapa warga langsung menghampirinya, seakan menemukan harapan yang hilang. "Raka, syukurlah kau kembali hidup, tapi ada hal buruk yang terjadi," ujar salah satu warga dengan suara bergetar. Ki Arsam berjalan mendekat, raut wajahnya lebih serius dari sebelumnya. "Raka, ketika kau bertarung dengan Rambo Siluman, ternyata ajian raga hitam memanggil sesuatu yang lain. Energi yang dilepaskan memicu bangkitnya roh-roh penjaga lama di perbatasan hutan Tenggara. Mereka gelisah dan marah." Raka mengerutkan dahi, tubuhnya yang masih lemah kembali merasakan hawa dingin menjalari tulang. "Roh penjaga, kau maksudnya, makhluk yang bahkan orang-orang dulu tak berani sebut namanya?" "Benar," jawab Ki Arsam. "Mereka bukan musuh, tapi juga bukan kawan. Mereka adalah penjaga awal yang memastikan kekuatan ajian terlarang tetap tersegel. Sekarang, karena segel itu pecah saat kau bertarung, mereka bangkit mencari jawaban, dan mereka menganggap manusia sebagai ancaman." Raka mengepalkan tangan, hatinya bergetar. "Belum sempat aku beristirahat, ujian lain sudah menunggu." Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah barat. Semua orang menoleh. Dari kejauhan, terlihat sekelompok warga berlari ketakutan. Di belakang mereka sosok-sosok besar berbentuk manusia namun berkulit tanah, mata menyala biru, dan langkah mereka membuat tanah bergetar. Mereka bukan makhluk jahat, namun kekacauan energi dari ajian raga hitam membuat mereka kehilangan arah dan amarah mereka tak terkendali. Raka segera maju, meski tubuhnya masih terasa setengah kosong. Ki Arsam mencoba menahannya. "Raka, kau belum pulih. Ajian itu telah menguras setengah nyawamu." Namun Raka menatapnya dengan tegas. "Jika aku tidak berdiri di depan mereka, siapa lagi? Mereka mencari jawaban, dan mungkin hanya aku yang bisa memberi." Ia melangkah maju, memegang keris pusaka yang kini tidak lagi bersinar, tapi tetap membawa semangat leluhur. Ketika makhluk-makhluk penjaga itu semakin dekat, Raka menutup mata dan memusatkan sisa tenaganya. Ia mendengar bisikan halus, bisikan yang pernah muncul ketika ia berada di ambang dunia lain setelah ledakan ajian pamungkas. Bisikan para leluhur Banten, "Jangan melawan mereka dengan kekuatan, lawan dengan kehendak dan hatimu." Raka membuka mata, mengangkat kedua tangannya tanpa niat menyerang. Makhluk pertama berhenti tepat di depan Raka. Wajah tanahnya menunduk, napasnya berat seperti badai yang tertahan. Mata birunya menatap jauh ke dalam jiwa Raka. Sesaat suasana hening, dan semua orang menahan napas. Raka berbicara pelan namun tegas, "Aku yang memutus ajian gelap itu. Aku yang bertarung, dan aku yang memanggil cahaya leluhur. Bila kalian mencari jawaban, ambil dari diriku, bukan dari rakyatku." Makhluk itu merespons dengan suara gemuruh rendah, lalu meletakkan tangan tanahnya ke dada Raka. Cahaya biru mengalir dari tubuh makhluk itu ke tubuh Raka, bukan menyerang, tapi membaca. Para warga terkejut. Ki Arsam menatap kagum, dan ketika cahaya itu mereda, makhluk tersebut mundur satu langkah, lalu membungkuk hormat. Yang lain menyusul. Mereka telah mengenali Raka sebagai penerus sah para penjaga leluhur. Hari itu, pemuda Banten bukan hanya penyelamat, tapi juga penghubung antara dunia manusia dan dunia para penjaga kuno. Dan perjalanan barunya baru saja dimulai.